Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Trihandayani dari S1 PJJ Sistem Informasi dari kelas SI 203 dengan NIM 2301 0101 0179. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Haji Trayanti Wisalina, AMDS SMSI, tentang salah satu materi pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup bangsa, di dalam Pancasila terkandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan serta dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dengan pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal serta memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Apa yang terjadi apabila tidak menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup? Kehilangan identitas nasional, keharmonisan sosial terganggu, instabilitas politik, penurunan moralitas, ketidakadilan, dan disintegrasi bangsa. Contoh kasus, di sini saya ambil salah satu contoh kasus dari berita salah satu website yang saya baca, yaitu 4 koruptor dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM, Mandiri Perdesaan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat DAPM, Suwanda Harta Lestari di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali divonis 4 hingga 5 tahun penjara. 4 koruptor itu adalah Niluh Putu Winastari, Ni Putu Ariestari, Leli Maisa Kusumawati, dan Iwayan Sutanca. Hakim Ketua Putu Ayu Sudariasi menilai 4 terdakwa memenuhi semua unsur pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tipikor. Berbagai unsur yang dimaksud yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan negara sebesar 5 miliar lebih. Dari salah satu contoh di atas, terlihat bahwa terjadinya penurunan moralitas. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan memberikan kerangka moral bagi masyarakat. Kehilangan ini bisa menyebabkan degradasi moral dan etika di berbagai aspek kehidupan, termasuk pada contoh kasus yang tadi saya lampirkan. Lantas bagaimana mengatasi penurunan moralitas tersebut? Yaitu dengan penguatan komunitas dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan moral seperti komunitas yang mendukung dan tidak toleran terhadap perilaku amoral. Kemudian media dan teknologi. Orang tua dan masyarakat harus aktif mengawasi dan membatasi akses anak-anak terhadap konten yang tidak pantas. Kemudian keterlibatan agama, menguatkan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan masing-masing individu untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi, menyediakan pelatihan dan peluang kerja yang layak sehingga masyarakat tidak tergoda untuk melakukan tindakan amoral tersebut. Kemudian ada peran keluarga sebagai pondasi, membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga untuk membahas isu-isu moral dan etika. Kemudian yang terakhir ada hukum dan penegakan, yaitu menerapkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran moral seperti korupsi, kekerasan, dan kejahatan lainnya. Kesimpulannya, Pancasila sebagai pandangan hidup sangat penting karena memperkuat identitas nasional, menjaga keharmonisan sosial, memberikan panduan moral, menjamin stabilitas politik, mewujudkan keadilan sosial, dan mengikat persatuan serta kesatuan bangsa. Dengan Pancasila, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Outcome dari saya, secara umum, peningkatan moral dan etika supaya tercipta masyarakat yang lebih jujur, adil, bertanggung jawab, akan terlihat dari berkurangnya kasus korupsi dan kejahatan nantinya. Lalu outcome khusus dari saya adalah stabilitas politik, supaya tercipta pemerintahan yang lebih stabil dan demokratis dengan kebijakan yang adil dan transparan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata pada penyampaian. Terima kasih. Selamat malam.